Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lina Eliana. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ramai banget nih hari ini ya kebetulan. Untuk sesi kali ini kita akan berbincang-bincang atau sharing is caring bersama dengan Ibu, perkenalkan dulu ya. Namanya Kak Fajar Pradana dan Kak Nia Nur Anissa. Ini kebetulan mereka ini angkatan 9 loh. Nah, ini mereka ada di mana sih, Bu, kuliahnya? Kalau kalian pengen tahu, ini kita mau ngebahas tentang STTD. Mungkin ada yang pernah dengar atau pastilah familiar banget ya, STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, Kak Nia dan Kak Fajar ini adalah lulusan dari STTD. Kenapa dibilang lulusan? Karena mereka udah lulus. Nah, kita dengerin ya ceritanya dan pengalaman mereka tentang gimana sih kuliah atau belajar di STTD sampai sekarang udah lulus dan udah dinas. Udah dinas di mana? Kita langsung aja. Nah, say hi dulu Kak Nia sama Kak Fajar buat viewer. Sama adik-adiknya mungkin disapa dulu, perkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama saya Fajar Pradana. Saya alumni 14 Kota Bekasi, angkatan 9. Oke, dulu masih ingat nggak Kak Fajar IPA atau IPS? Saya IPA 10 MIA 6, 11 MIPA 1, 12 MIPA 1. Oke, IPA 1 ya. Nah, kalau Kak Nia, silakan. Halo, saya Nia. Saya lulusan SMA 14 angkatan 9. Dulu saya dari IPA. Dari IPA berapa, masih ingat nggak? Aduh, Lupa. ya. agak lupa deh. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya IPA ya dua-duanya ya. Oke, berarti kita lanjut lagi langsung kita tanya-tanya nih tentang STTD. Ini banyak banget pertanyaan kalau Ibu masuk ke kelas. Di kelas 12 tuh banyak banget, Bu, STTD itu daftarnya gimana dan itu tuh di mana dan sebagainya. Pertama, STTD itu sekolah di bawah kedinasan apa sih sebenarnya? Boleh. Jadi STTD itu adalah sekolah ikatan dinas di bawah Kementerian Perhubungan. Dimana nanti kalau untuk sekarang itu, kalau zaman aku sama Fajar tuh dulu reguler, Bu. Oke, mau dilanjutin ya? Nanti ya. Berarti di bawah Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, kemudian lokasinya di mana aja sih? Untuk lokasinya ada di Cibitung, di Setu. Di Setu. Iya. Berarti di Bekasi ya, STTD Iya, ada yang di Bekasi. Selain di Bekasi ada di mana aja lokasinya? Hanya ada di Bekasi. Hanya ada di Iya. Bekasi. Untuk yang lain ada pusatnya, juga, Bu. iya. Untuk pusat di STTD itu ada di Bekasi. Iya. Lalu untuk yang lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan itu ada di Palembang. Kemudian untuk kendaraan bermotor itu ada di Bali, dan yang terakhir ada di Mentawai, Kalimantan. Iya. Oh gitu, berarti yang di Bekasi ini malah pusatnya ya? Ya, pusatnya. Justru lebih berpeluang harusnya ya anak-anak Iya. Bekasi buat Iya. daftar ke sana. Jelas. Oke. Nah, di STTD sendiri itu jurusannya ada apa aja ya? Untuk jurusan ada 5 jurusan. Ya. Apa aja 5 jurusan? Ada D2 PKB pengujian kendaraan bermotor. Ya. Ada D3 LLAJ atau lalu lintas angkutan jalan. Ya. Ada D3 perkeretaapian. Iya. Ada D4 transportasi darat dan D3 ASDP. Nah, ASDP itu kebetulan lokasinya ada di Palembang. Itu apa? Itu Kepanjangannya? Lalu lalu lintas lintas angkutan jalan, sungai dan sungai dan penyeberangan. penyeberangan. Oh, Karena kan kalau di Palembang itu kan Nggak ada. untuk itu Sungai ya? sungainya Iya. beda di sini. Iya, Kalau di fasilitasnya sini ada lebih di ke transportasi daratnya Betul. berarti ya. Iya. Oke, nah terus nih banyak banget pertanyaan dari adik-adik kelas kalian nih ya. Bu, kalau mau masuk STTD itu harus jurusan IPA ya, Bu? Terus ada tuh anak IPS, Bu, berarti kalau saya anak IPS kira-kira bisa nggak sih, Bu, sebenarnya daftar STTD gitu? Ibu udah jelasin sih di kelas, cuma mungkin pengen denger nih dari kakak alumninya sendiri. Bisa nggak sih sebenarnya atau harus IPA aja? Nah, untuk kebetulan untuk STTD ini hanya untuk IPA, Bu. Kebetulan IPS untuk anak nggak bisa. Oke, kalau IPS enggak ya? Iya. Nah, kebetulan masih banyak lagi lah peluangnya untuk anak IPS ya di kedinasan lain. Iya, Mungkin masih dari banyak STTD. mungkin ke di STTD. Iya, oke, berarti STTD adalah kalau ini harus anak IPA. Iya. Untuk 5 jurusan itu ya, Iya. kriterianya IPA. Kemudian boleh dong diceritain cara daftarnya dan tahapannya apa aja? Kan biasanya kalau kedinasan itu ada tahap 1, 2, 3, 4.
Iya. banyak lah, ada tes fisik dan sebagainya. Nah, boleh nggak diceritain pengalaman Kak Nia sama Kak Fajar nih dari awal pendaftarannya, pertamanya tuh ngapain dulu sih pas daftar sampai dinyatakan lulus? Matamu melemahkanku saat Saya dulu ya. Iya. Mungkin tahap pertama itu pasti ada seleksi administrasi ya. Iya. Biasanya kita diminta untuk ngasih info terkait identitas diri seperti itu. Pokoknya Itu secara online? iya, secara online. Online di mana tuh? Situsnya itu kalau nggak salah si pencatat. Si pencatat. Si pencatat sama SSCM beda atau sama? Sama. Sama ya. Iya. Kalau kemarin kan di situ di SSCM ya. Kalau Iya. berarti STTD juga sama nih. Tapi untuk lingkupnya pasti ada .depoknya. Iya. Oh gitu. Beda. kementerian. Oke, Iya. beda kementeriannya. Lalu Setelah tahap administrasi dan dinyatakan lolos, nah itu kita akan mendapatkan informasi pengumuman. Kita bisa melanjutkan ke ke tahap berikutnya. Berapa Yaitu- minggu? Itu Berapa lama? Oke. sekitar 1 minggu. 1 minggu Iya, pengumuman pengumuman administrasi ya, itu. administrasi. Kemudian setelah tahap administrasi itu kita mengikuti tahap psikotes. TPA. Oh, TPA dulu ya. TPA. Tes TPA dulu. Berarti tahap pertama tadi administrasi, administrasi. tahap keduanya Tahap psikotes. kedua, tahap kedua tes tulis dulu. Tes TPA. tulis, Hmm, TPA. TPA itu kebetulan saya langsung ke STTD-nya Oh, karena langsung. pelaksanaan tesnya di sana. Di Bekasi ya? Iya, Ya. iya. Setelah menyelesaikan tahap tes TPA potensi akademik, kita diberikan informasi kembali apabila lulus bisa mengikuti tes ketiga yaitu psikotes. Psikotes. Psikotes kebetulan pelaksanaannya juga di untuk saya pelaksanaannya di Bekasi di juga. STTD juga. Oke. Setelah itu, setelah psikotes ada kesehatan. Iya. Nah, kesehatan itu semua yang dites luar dalam, fisik, alat indera, kemudian pokoknya luar dalam dicek semua itu. Terus ada nggak sih persyaratan kayak nggak boleh buta warna, terus ada minimal minusnya berapa gitu di STTD? Kalau buta warna nggak boleh buta warna. Emang Kalau nggak boleh iya, ya? emang nggak boleh buta warna. Tapi untuk minus ada toleransi. Masih ada toleransi Iya. sekitar 0,5 ya? 0,5. Minus 0,5 Iya. itu masih ditoleransi. Masih Lebih dari ditoleransi. itu berarti udah nggak Iya. ada kriteria ya? Biasanya sebelum masuk kedinasan tuh kita udah minder sama tinggi itu cukup nggak ya? Nah itu, tinggi badan, berat badan harus ideal kah? Kalau memang di pengumuman tertera untuk laki-laki itu 165 cm ya, tapi di nyatanya Guys, tinggi dari kita tuh nggak harus Nggak harus 165. nggak harus 165. Oke. Terus Kemudian setelah kesehatan kesehatan. kita lanjut ke tes SMAPTA. SMAPTA itu tes fisik. Iya. Yang di tes itu lari 12 menit, kemudian push up, sit up, lari salteran itu lari angka 8. Oh gitu ya? Iya, iya betul. Berapa kali itu? Itu 3 kali. 3 kali, Tiga kali, iya, oke. 3 kali. Terus apa lagi? Udah sih itu aja yang SMAPTA. Yang terakhir tuh ada SMAPTA sama wawancara. Iya, Jadi wawancara. wawancara tuh bakal ditanyain kesiapan kalian tuh masuk STTD gimana, karena Iya. untuk yang angkatan saya sama Fajar tuh itu masih reguler, yang belum ikatan dinas kayak sekarang. Oh Iya. gitu. Jadi ditanyain kesiapan kamu untuk pasti kan ada uang pangkal, kamu siap nggak, itu pasti ditanyain di situ. Gitu. Mm-mm. Berarti hitungannya beda sama yang sekarang nih. Beda Oke, sama nanti kita sekarang. bahas di sesi selanjutnya. Nah tadi Ibu singkat ngulik dulu yang tadi tahap pertama itu kan tadi administrasi nih, Iya. masukin data diri. Nah banyak pertanyaan dari adik-adik kelas kalian tuh gini, Bu kalau misalnya pas masukin data kan biasanya kalau PMDK itu masukin nilai rapot ya. Iya. Nah di STTD sendiri ini masukin nilai rapot nggak? Enggak sih, Bu. Kalau kemarin tuh kalau berdasarkan yang kita itu kita masukinnya nilai ijazah sih. Nilai ijazah berarti nilai UN-nya ya? Iya. Yang dimasukin bukan nilai rapot ya? Bukan, iya. Nah berarti yang dilihat nilai UN-nya. Kalau Sama yang apa lagi? SKHW. Apa ya? Yang satunya yang rata-rata rapot itu, Nilai semester, akhir semester atau? tapi yang keseluruhan.
Oh berarti SKHUN di SKHUN kan ada nilai yang di ijazah sama nilai yang di SKHUN. Nah berarti itu dua itu yang dilihat ya. Oke, di tahap pertama. Tahap kedua itu TPA kan tadi Kak Fajar bilang. Nah kalau TPA sendiri itu boleh nggak dikasih gambaran adanya tuh kayak gimana sih soalnya? Ada 3 ini ya? Jadi ada 3 mata pelajaran itu IPA, fisika, bahasa Inggris sama matematika. Dan itu tuh biasanya yang muncul tuh pertanyaannya kayak soal-soal dasar aja sih Bu. Sama kayak pelajari pas sama kayak UN ya? Ya sama. Berarti gambarannya hampir sama dengan bagian UN ya. Oke, itu. Kemudian tes psikologi ya, psikotes kan. Apa aja tuh tesnya? Nah, kayak gimana? Kalau psikotes itu mungkin kita lebih fokus ini ya, kesiapan itu kan, soalnya psikotes itu yang dilihat kepribadian ya. Iya, personality-nya. Ada bagaimana kita nyiapin tes psikotes itu biasanya sih kalau saya biasa kita searching soal-soal yang bakal keluar, yang bakal kita terima saat tes psikotes. Biasanya tuh yang saya siapin waktu itu kita kan diminta untuk menggambar juga, menggambar pohon. Berarti tes bau. Iya, itu. Terus Saya kurang apa namanya, tapi yang saya ini ya. Tes praktek yang titiknya ada 8 titik, 8 kotak ada titiknya, mau digambar jadi gambar apa? Kayak waktek, bau, tes koran, Kreplin atau yang atas ke bawah atau bawah ke atas? Yang atas ke bawah. Atas berarti Pauli. Iya, nah itu juga tentu saja perlu ada latihan ya. Iya. Terus seenggaknya ada gambaran ya, oh ini tesnya kayak gini gitu. Terus kemudian ada visual yang ada satu gambar, satu bangun doang. Terus ada tahapan setelah ini, maksudnya kalau dibalik, entah posisi dibalik atau diputar atau di jadi apa? Ya jadi posisinya seperti apa? Itu ada lagi nggak Kak? Udah sih Pak. Itu aja. Berarti sebenarnya tes psikologinya yang sering banget di ini ya kalau untuk kedinasan ya, hampir kedinasan lain juga sama kayak gitu. Saat kita diminta untuk menggambar pohon atau orang itu biasanya kita juga harus pahami tuh kita gambar pohon apa. Iya, ditulis kan pohonnya apa. Itu juga ada penilaian sendiri sih. Kalau saya waktu itu karena tahu, jadi emang saya gambar ini karena ada alasan saya gambar pohon ini. Oh, karena dia udah persiapan banget. Iya, harus gitu dong. Iya, seenggaknya ada gambaran gitu ya, gambar apa. Jadi nggak sekedar gambar pohon, ya nggak gambar pohon aja, jadi kita bikin batangnya besar atau tipis, ada akarnya, daunnya sendiri-sendiri atau diinterpretasinya berbeda soalnya. Gitu. Oke. Jadi lebih disiapin sih. Ya intinya dipersiapkan, tapi kalau tes psikologi itu sebenarnya nggak ada benar nggak ada salah, cuma lebih ke kejujuran kalian menunjukkan personality, personality kita secara jujur tuh kayak gimana. Kalaupun misal kayak Kak Fajar udah dipersiapkan, tapi nanti bakalan secara alamiah pasti kelihatan kepribadiannya gitu. Walaupun mungkin udah belajar dalam artian bukan yang bikin contekan, bikin nanti kalau ini kayak gini tesnya kayak gini saya gambarnya kayak gini, bukan kayak gitu, tapi lebih ke persiapan. Oh saya punya gambaran kalau tes psikologi itu macamnya kayak gini, gitu lebih ke situ. Karena kalau tes psikologi banyak sih interpretasinya gitu. Terus kan banyak juga kan kayak gambar pohon yang nggak boleh digambar dan sebagainya. Itu banyak banget. Di SMA juga suka edukasi juga anak-anak kayak gitu. Penting itu diketahui sih. Iya, perlu diketahui karena kan awam banget. Ada anak SMA yang mau psikotes aja, apa nih yang dipelajarin tes psikotes gitu. Nah, seenggaknya berarti Kak Fajar waktu persiapan itu udah prepare ya. Memang cari tahu. Iya, cari tahu apa aja ya. Kalau Kania sama juga begitu? Sama sih, jadi pasti sebelum kita mau tes tuh pasti kita cari tahu dulu apa sih yang bakal keluar. Dan aku tuh kalau dulu pasti ngontak kayak apa sih kakak-kakak yang di sana dulu, kayak sosok kenal aja gitu. Kayak itu tuh apa sih dulu? Gitu. Terus tadi abis tes kepribadian berarti sama ya tadi apa? Kesehatan dulu. Nah kesehatannya itu tadi kan nggak minus, toleransi 0,5, kemudian nggak boleh buta warna, tinggi badan sebenarnya tadi nggak terlalu diperlihatkan walaupun di situ tertera 165. Berarti kalau adik-adiknya di bawah 165 boleh dong coba-coba. Pokoknya jangan sampai nggak nyoba cuma karena tingginya itu kurang dari 165. Oke. Coba dulu ya, karena kita nggak tahu rezekinya. Oke, habis itu ke tes fisik ya? Samapta. Nah anak-anak itu suka khawatir di tes fisiknya. Sebenarnya itu apa ya? Apa yang perlu dipersiapkan untuk tes fisik sih?
latihan sih kalau buat aku. Karena nggak mungkin kayak misal lari itu kan kalau untuk yang cewek kayak aku 15 menit berapa putaran kan. Iya. Ini tuh kayak nggak mungkin instan kayak besoknya kalian tes tapi kalian baru latihan hari ini tuh kayak nggak mungkin instan, pasti berkelanjutan. Kalau aku dulu tuh aku siapin dari setelah lulus itu udah mulai lari-lari olahraga yang mungkin lah ya, push up, sit up itu udah dilatih dari itu karena emang aku dulu kan emang nggak terlalu pengen ke unit negeri kan. Iya, emang udah ngincernya kedinasan, makanya emang udah cari tahu apa aja sih yang bakal ada di tes Samapta, terus udah mulai latihan lah dari beberapa bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya aku udah mulai latihan. Oke, berarti persiapannya olahraga dari sebelum daftar, jangan besoknya latihan tes kesehatan tes fisik terus kita baru lari-lari nih sekarang. Ada juga besok pas tes capek ya. Iya, oke, berarti begitu ya tahapannya, kurang lebihnya sama kayak kedinasan lain, ada beberapa tahap dan itu sebenarnya gambaran umumnya hampir sama juga, ada tes administrasi, tes potensi akademik, kepribadian, kemudian kesehatan dan fisik, itu semua sama. Kemudian ada nggak sih Kak nih kriteria penilaian dengan melihat nilai rapot atau nilai UN gitu kalau misalnya mau masuk ke dinasan? Kayak misalnya dilihat nih nilai rapotnya atau nilai UN-nya, ada korelasinya. Kalau nilai, ada yang bilang nih kalau mau masuk ke dinasan ini nilai rapotnya atau nilai UN-nya harus bagus gitu. Benar nggak sih itu dilihat banget jadi poin tersendiri buat masuk ke dinasan? Kalau menurut saya sih enggak ya. Enggak terlalu berarti? Iya, karena memang yang dari kita ikutin 5 tahap itu. Nilai tahap pertama lah, itu juga mungkin pas awal doang ya. Iya, itu hanya untuk sekedar identitas kita lah gimana, asal sekolahnya bagaimana. Kalau untuk mau masuk ke kedinasan tuh lebih difokuskan untuk 5 tahap itu ya. Iya, perjuangan diri sendiri ya. Kalau nilai mungkin nggak terlalu jadi patokan, kalau nilainya bagus pasti diterima enggak gitu. Tapi harus persiapkan dirinya kalau kedinasan ya berarti. Oke, kemudian terus untuk proses pembelajarannya nih, kalau di STTD sendiri, ini masuk kategori semi militer, militer atau non militer? Masuknya semi militer. Semi militer. Iya. Kenapa? Bisa nggak dikasih gambarannya gitu? Di STTD itu ada penilaian materi, ada penilaian untuk kedisiplinan sama mata. Nah, mungkin semi militernya ya kita bukan dipaksa ya, memang diminta untuk seperti disiplin, kayak tidur jam segini harus tidur, bangun jam segini harus bangun, terus semua kegiatan kita harus bisa ngikutin bagaimanapun kondisinya. Kecuali kalau memang kita nggak kuat, kita bisa berobat lah di sana, soalnya tersedia. Pokoknya setiap kegiatan diusahakan harus diikuti semua. Oke, berarti intinya lebih dibilang semi militer karena diajarkan kedisiplinan, gitu, kedisiplinan dan manajemen waktunya yang memang udah sesuai dengan prosedural di sana gitu ya, gitu. Oke. Kemudian ada nggak sih sistem DO kalau misalnya nilai IPK-nya turun gitu? Kan ada beberapa kedinasan yang seperti itu sistemnya. Kalau di STTD sendiri, apakah seperti itu, menganut sistem seperti itu atau enggak? Kalau di STTD sendiri ada sistem kayak gitu, Bu. Jadi tapi nggak langsung misalnya nilainya di bawah IPK, pasti dibantu dulu dari pihak dosen kita, bakal bantu dulu. Kalau memang dia masih tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, masih tetap kayak gitu aja, baru dilakukan sistem DO. Gitu. Berarti ada kesempatan, kesempatan. Nah itu ada kriteria atau ada kayak SOP-nya nggak sih kalau dikasih kesempatan berapa kali, terus kalau nggak bisa baru di DO gitu? Ada kayak gitu nggak? Ada. Sebenarnya kalau untuk di sistemnya sendiri sebenarnya untuk 1 kali itu harusnya langsung DO, tapi karena pasti kita ada rasa ingin nolong lah kalau dari STTD-nya kan, makanya dikasih beberapa kesempatan. Kalau memang masih tidak bisa mengikuti ya akhirnya di DO. Berarti kebijakan kampus. Oke. Gitu. Berarti tetap aja walaupun ada atau nggak ada, sebenarnya di mana kalian harusnya lebih IPK-nya dijaga, seenggaknya buat prestasi belajarnya lah ya, itu diperhatikan konsistensinya. Kemudian gimana sih pengalaman belajar di STTD? Suka dukanya tuh seperti apa? Bisa digambarin nggak sih? Mungkin ceritain awal-awal
kalian masuk tuh kan beda dong SMA sama kuliah, apalagi nih sekolahnya kedinasan gitu kan, pasti ada lah suka dukanya. Nggak diceritain, pasti dua orang ini berbeda. Kania sama Kak Fajar pasti punya pengalaman berbeda pula. Boleh diceritain siapa dulu? Kania dulu. Kalau dari aku tuh suka dukanya kayak dulu kan masih awal lulus SMA gitu kan, langsung masuk sana yang kayak emang bener-bener nggak tahu kehidupan sana tuh kayak gimana sih, ternyata emang semi militer. Dan aku tuh bener-bener masuk sana kayak cewek pasti butuh makeup gitu kan dulu. Dan di sana tuh emang bener-bener nggak pakai apa-apa, bener-bener sabun aja. Skincare nggak boleh. Skincare nggak boleh, cuci muka pun nggak boleh, cuci muka pun nggak boleh. Dan emang bener-bener kayak hitam banget. Dan langsung disuruh ke Malang, cuma dikasih satu baju untuk 1 bulan. Jadi kayak emang bener-bener itu baju tuh dari hijau sampai kuning karena kebanyakan kena sinar matahari gitu kan. Terus tiap malam tuh kita pasti dibangunin jam 4 tuh udah dibangunin sama pelatihnya untuk langsung olahraga, habis itu siap-siap sholat langsung, pokoknya langsung kegiatan sampai sore. Dan itu tuh aku kayak kok gini banget sih, kayak ini buat nggak sih gitu merasa. Dan kita tuh dapat makanan dari sana juga, ya makanan untuk 2000 orang. Kayak kita tuh udah ya stres sih, pasti stres sih karena stres banget, jauh dari orang tua dan jauh dari mana-mana. Di sekitar itu banyak kayak cuma pohon-pohon hutan doang gitu. Terus jalan tuh sampai 21 km itu kita jalan kaki dari pagi sampai sore, itu jalan kaki. Karena nggak ada apa sih pengen jajan atau gimana, jadi kayak sepanjang jalan tuh tebu-tebu tuh kita ambilin, nggak pakai pisau Bu, pakai apa sih, pakai mulut aja makannya. Makan tebu tuh pakai mulut kayak udah seneng banget gitu. Itu bukan cuma kamu doang pasti yang ngerasain kayak gitu ya, semuanya semua ngerasain ngerasain kayak gitu. Oke, terus itu kan berarti ada nggak itu dukanya nih, ada nggak sukanya kalian itu? Untuk sukanya sendiri tuh banyak banget sih Bu. Aku kan tipe-tipe orang yang kayak kenapa pengen masuk ke dinasan, karena aku tuh kayak kaum berbahan banget gitu. Oke, Kaum berbahan banget, bahan mageran gitu kan. Terus itu why kenapa aku tuh pengen masuk sekolah dinasan, karena lebih teratur jadwalnya dan lebih disiplin aja sih. Dan di situ tuh kayak ngebentuk karakter aku tuh lebih kayak disiplin, loyalitas sama atasan tuh kebentuk banget sih di sana. Loyalitas sama atasan, terus korsa sama teman-teman, kayak suka duka tuh bareng-bareng sama mereka, jadi lebih kayak solid keluarganya ya? tuh lebih solid sama mereka, lebih kuat. Dan itu jadi pembelajaran hidup tentunya buat kamu ya. Dan di sana tuh nggak cuma dapat pembelajaran materi, tapi banyak pelajaran hidup yang didapat juga. Oke, ya. Oke, bagus ya berarti ya. Nah, kalau Kak Fajar, apakah sama pengalamannya sama Kania nih? Kalau cewek biasa lebih agak emosionalnya, lebih rapuh gitu kan. Kalau laki-laki, apakah ngerasain juga kayak gitu? Kalau ngerasain juga. Kalau awal itu kan kita emang dikirim di Malang itu tujuannya untuk pembentukan karakter ya, sebelum masuk kampus itu pelaksananya 1 bulan. 1 bulan. Selama 1 bulan kondisinya nggak ada nyaman-nyamannya, tidur nggak ada pules-pulesnya, Satu baju juga apa satu mandi nggak ada bersih-bersihnya, apa lagi ya, pokoknya nggak ada enak-enaknya hidup lah itu ya. posisi yang nyaman itu jauh dari Jauh. Tapi di sana karena kita posisi kondisi sama semua, jadi itu sih yang kita harus punya mindset kayak gitu sih, jadi nggak terbebani. Iya. 1 bulan itu bisa kita lewatin. Sama-sama. Iya, porsinya sama semua. Iya. Kita dapat makan kayak gini, yang lain juga sama. Sama. Kayak gitu. Jadi ya itu istilahnya kita ngebantu dengan mindset kita yang positif gitu, untuk lewatin ketidaknyamanan itu. Kemudian setelah 1 bulan selesai di sana, kita dikembalikan ke kampus. Iya. Di Bekasi. Iya, di balik Bekasi, lagi. balik lagi. Oke. Memang kita maksudnya nggak langsung nyaman. Memang di ibaratnya kita tetap di, soalnya setelah dari 1 bulan itu kita diuji sama senior kan. Apa aja yang dapat 1 bulan di sana gitu. Pembelajarannya ya, pembelajaran pokoknya senior tuh emang ngarahin kita buat tetap disiplin, nggak leha-leha, nggak terlena dengan kehidupan di kampus gitu. Setelah pokoknya semua kegiatan diikutin, kegiatannya sama juga. Kayak misal
kita jaga malam gitu kan. Dulu di Purbo itu jaga malam juga ada, jadi sekitar satu orang itu kebagian 1 jam untuk jaga malam. Jadi kayak ngeronda gitu maksudnya? iya, istilahnya paling ngeronda ya. Fungsinya untuk kita selalu tahu gimana kalau misalnya ada teman-teman kita yang kurang enak badan, iya, atau ada kejadian yang bagaimana, atau orang yang mau ke kamar mandi bisa ada temennya gitu, soalnya kan itu bener-bener di hutan ya. Betul. Nah, jadi memang harus ada satu orang kebagian 1 jam untuk jaga malam gitu. Dan itu mengurangi waktu tidur kan? Iya, otomatis. Iya. Kalaupun udah kebagian waktu tidur, biasanya kalau udah melek udah biasa itu yang nggak enak itu kebagian di jam-jam yang mau akhir, yang mau bangun tuh, yang mau subuh. Iya, itu dia baru misalnya jam 3, jam kebagian jam 3, jam 2, jam 3 bangun, jam 4 nggak mungkin tidur lagi dong. Iya. Itu aktivitas sudah udah mulai padat lagi ya. Sampai banget berarti ya. Nah itu berarti gimana Kak Fajar kan maksudnya berarti lebih kalau cowok, kalau ibu yakin sih lebih serem lah ya, lebih kuat dibandingkan mungkin secara emosional, secara fisik juga. Terus apalagi mungkin? Kalau cowok itu biasa sikap kita ya, kita ngerasa nggak nyaman ya. Biasa pengen langsung ini kan, terus langsung menolak gitu. Kalau cowok, secara verbal. Betul. Oke. Misal kita dibuat tidak nyaman, kita biasanya balik membuat tidak nyaman juga kan. Tapi karena itu memang aturan dan nggak boleh, jadi tetap kita meredam. Kita dongkol itu emang disimpan dalam hati. Mungkin pas mau istirahat, nah itu biasa kita curhat lah sama teman. Soalnya kan samping-sampingan gitu, pokoknya satu asrama, satu barang gitu. Baru dah tadi sana mau ngomongin siapapun di sana bebas. Buat katarsis, kalau di psikolog katarsis ya, meluapkan emosi. Karena kalau di repress, dipendam nanti stres gitu, nanti malah bikin gak nyaman lagi. Meskipun nggak merubah situasi dan kondisi, tapi berbagi keluh kesah, cerita itu udah mengurangi apa sih namanya emosional kita gitu. Oke. Berarti dari pengalaman keduanya ini nih Kak Nia sama Kak Fajar, kalau ibu tarik benang merahnya nih, garis besarnya, berarti sebenarnya sih suka dukanya banyak ya, dukanya di awal-awal. Tapi itu yang membuat pembelajaran buat Kak Fajar sama Kak Nia mungkin bisa kayak sekarang nih, lebih disiplin. Mungkin yang tadinya kalau cewek yang tadi kaum rebahan gitu, yang biasanya rebahan tapi harus di manage jam berapa harus apa gitu, terus harus ngapain, itu udah kan kita udah nggak tim rebahan lagi dong berarti gitu. Nah tadi selanjutnya nih, tadi kan udah ngomongin pengalaman, sekarang kita bahas ini. Tadi kan Nia di awal kayak ngomong nih, kalau angkatan kita Bu, ini kita masih yang reguler gitu kan. Kalau angkatan sekarang nih udah beda nih. Tadi buka dulu karena mau ibu tanya di sesi ini gitu. Nah sebenarnya apa sih bedanya yang angkatan kalian nih, kan tadi bilangnya masih reguler, dengan yang angkatan yang tahun-tahun sekarang nih, atau yang 1 tahun ke belakang? Apakah ada hubungannya dengan ketika lulus itu langsung jadi PNS atau enggak? Atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Untuk yang saat saya masuk, tahun saya masuk Nia itu, ketika kita diterima, kita bakal menerima yang 2 status untuk taruna reguler atau mahasiswa reguler atau mahasiswa pola pembibitan. Itu ikatan pola pembibitan itu ya. Kenapa disebutnya reguler sama pola pembibitan? Mungkin lebih gampangnya yang reguler itu daerah kita belum kerjasama dengan STTD, jadi belum ada MOU dengan STTD gitu. Daerahnya berarti Kota Bekasi. Iya. Waktu itu emang Kota Bekasi belum MOU. Dan untuk yang pola pembibitan itu emang mereka di luar yang daerahnya sudah kerjasama dengan STTD. Sudah ada MOU-nya. STTD betul. Jadi karena saya masuknya reguler, ya jadi jalur yang saya ikuti itu yang umum. Statusnya umum. Dan itu lulus belum jadi PNS untuk reguler. Kemana aja, jadi lebih luas ya, lebih luas. Kalau yang pola pembibitan itu kan memang mereka itu kuliah, setelah lulus balik ke daerahnya, mengabdi ke daerahnya. Karena jadi yang PNS, ya, karena yang daerah membiayakan memang daerah. Jadi seperti itu bedanya umum dengan pola pembibitan. Tapi itu pada saat angkatan
kalian saja yang karena dari Bekasi belum ada MOU-nya, atau gini, kalian dari Bekasi berarti masuknya reguler, tapi ada nih misalnya daerah Tegal atau daerah mana yang memang sudah ada MOU-nya, dia masuk ke pola pembibitan terus PNS gitu, berarti ada yang kayak gitu atau Memang seperti itu, Bu. ya memang seperti itu berarti ya. Oke, kebetulan waktu itu Bekasi Langsung belum. belum ngajuin untuk MOU. Nah, kapan pertama kali Bekasi ngajuin MOU tuh? Berarti Bukan pertama kali sih, jadinya jatuhnya ikatan dinas. Iya, ikatan dinasnya sejak kapan berarti? Angkatan berapa sih? Setelah kamu berapa tahun mungkin? 2 tahun kayaknya. 2 tahun setelah setelah Kak Nia sama Kak Fajar Iya, masuk ya iya. berarti. Oke, nah terus tadi oke, terus berarti kalau misalnya PNS nih mau jadi, berarti sekarang hitungannya BUMN gitu bisa dikatakan? Atau sekarang ke dinasnya? Kalau kami kan karena dari awal masuknya reguler, jadi pas lulus itu memang kampus itu kerjasama tuh, maksudnya karena emang kita nggak PNS gitu kan, jadi dari kepala jurusan kami ada yang kerjasama dengan KAI, dengan instansi terkait. ya. Nah terus sekarang nih kan berarti kan udah ini ya, udah lulus, udah selesai studinya. Ngomong-ngomong nih tadi lupa ibu nanya, Kania sama Kak Fajar masing-masing jurusannya sama atau berbeda? Sama, jurusannya apa? D3 perkereta apian. D3 perkereta apian. Nah, udah lulus kan? Udah wisuda. Sudah, berarti sekarang udah dinas nih ya. Oke, nah dinasnya boleh diceritain gimana?